Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan kehilangan Casemiro saat menghadapi Arsenal di lanjutan Premier League akhir pekan ini. Ia mendapatkan skor 1 pertandingan. Manchester United dipastikan tanpa gelandang andalannya Casemiro saat bertandang ke London. Casemiro mendapatkan kartu kuning pada menit ke-80. Laga melawan Crystal Palace usai melanggar Wilfried Zaha dan membuatnya kena skor 1 laga. Itu karena Casemiro total sudah mengoleksi 5 kartu kuning dalam 19 pertandingan pertama musim ini. Premier League memang punya aturan bahwa pemain yang menerima 5 kartu kuning dalam 19 laga pertama otomatis dijatuhi skor 1 laga. Padahal Casemiro merupakan sosok penting di lini tengah MU. Ia adalah pemain dengan upaya tackle dengan total 70 dan tackle sukses dengan total 54 terbanyak, juga pemain ketiga dengan aksi intersepsi terbanyak. Casemiro semestinya menjadi penyaring serangan terbaik untuk melawan Arsenal yang tampil impresif sejak awal musim dan bertengger di puncak klasemen. Manajer MU Erik ten Hag kini harus memilih antara Fred dan Scott McTominay untuk diplot sebagai pengganti Casemiro. Pelatih Manchester United Erik ten Hag mulai menampilkan banyak dampak positif di Old Trafford hingga pekan ke-21 Premier League. Salah satu kunci perubahan tersebut adalah sikap tegas tanpa basa-basi layaknya manajer MU terdahulu, Sir Alex Ferguson. Perlakuan Erik ten Hag terhadap para pemain bintang MU mengingatkan kembali dengan gaya kepemimpinan Sir Alex Ferguson. Ten Hag tidak pernah memberikan perlakuan khusus dalam skuadnya termasuk terhadap para pemain bintang. Ferguson juga melakukan hal serupa dalam 27 tahun karirnya sebagai pelatih MU. Pemain top seperti David Beckham, Jaap Stam, hingga Ruud van Nistelrooy bahkan menjadi korban Ferguson demi memastikan MU tetap tampil menggila. Sir Alex Ferguson merasa bahwa mengendalikan ego para pemain bintang menjadi kemampuan yang sangat penting bagi pelatih MU. Menurutnya itu akan sangat berguna untuk memastikan kendali tim sepenuhnya di tangan pelatih. Pesan Ferguson nyatanya benar-benar terjadi di masa depan MU. Setelah paruh pertama Premier League 2022-2023, Ten Hag yang berhasil mengendalikan masalah dengan para pemain bintang berhasil membawa MU tampil gemilang dengan hasil yang memuaskan. Harry Maguire tersisihkan dari skuad Manchester United musim ini. Kapten Setan Merah itu diusulkan bergabung ke West Ham United sebagai pemain pinjaman. Melansir The Sun, West Ham tertarik meminjam Maguire pada bursa musim dingin ini. Maguire disiapkan untuk menggantikan Craig Dawson yang mau direkrut Wolverhampton Wanderers. Manchester United tidak keberatan meminjamkan Maguire ke West Ham United. Setan Merah bahkan diklaim bersedia menjual sang pemain kepada The Hammers pada bursa musim panas mendatang. Harry Maguire sudah hampir 4 tahun di Old Trafford sejak direkrut dari Leicester City pada tahun 2019. Dia memecahkan rekor sebagai bek termahal dunia kala itu dengan mahar 80 juta pound sterling. Manchester United gagal mempertahankan keunggulan dan ditahan seri Crystal Palace. David De Gea menyayangkan lepasnya kendali permainan dari timnya. Tim tamu dominan dalam penguasaan bola, namun kesulitan menahan tekanan Crystal Palace di babak kedua. Hal itu cukup tergambar dari catatan tembakan kedua tim. Dari 10 percobaan yang dilepas Crystal Palace, 7 diantaranya dicatatkan di babak kedua. Sebaliknya, MU terdesak di periode yang sama dengan hanya melepaskan 5 tembakan berbanding 10 di baru pertama. Kami kehilangan kendali pertandingan dan kemudian mereka mulai menciptakan peluang-peluang dan mereka mencetak gol dari tendangan bebas, ungkap De Gea. Kalau kami ingin menang di laga-laga seperti ini, kami harus mengontrol pertandingan sampai akhir. Kami membuang 2 poin hari ini, imbuhnya.
Performa Luke Shaw meningkat drastis seiring dengan lonjakan performa Manchester United dalam beberapa pekan terakhir. Jelas bahwa Luke Shaw jadi salah satu pemain paling diuntungkan di bawah bimbingan Erik ten Hag. Apa rahasianya? Luke Shaw sendiri boleh bangga dengan perkembangan pesatnya sekarang. Beberapa tahun yang lalu dia sempat terpuruk di masa kepemimpinan Jose Mourinho. Sekitar tahun 2017, Mourinho sebenarnya sudah menyadari potensi Luke Shaw untuk jadi pemain penting MU. Tapi pada saat itu, Luke Shaw seperti tidak percaya diri. Mourinho coba menantang Luke Shaw dengan cara mengkritiknya di depan media. Tapi pendekatan semacam itu sepertinya tidak cocok dengan Luke Shaw. Di bawah Ten Hag, situasinya berbeda. Luke Shaw sudah jauh lebih dewasa, mentalnya sudah terbentuk, dan pendekatan yang diambil Ten Hag sepertinya cocok dengan karakter Luke Shaw. Dukungan Ten Hag bernada positif, berbeda dengan Mourinho yang memang biasa mengkritik pemain di depan publik. Dua pendekatan ini sama-sama efektif, tapi Luke Shaw sepertinya lebih cocok dengan pendekatan personal dan positif. Hasilnya sekarang kita bisa lihat Luke Shaw yang menunjukkan performa impresif dan konsisten. Dia menjelma jadi salah satu pilar penting di lini belakang Man United. Cristiano Ronaldo pernah mendapatkan perlakuan buruk ketika berada di Old Trafford. Kala itu menurut jurnalis Spanyol Guillem Balague, Ronaldo yang menjadi bintang muda di Manchester United ditendang Ruud van Nistelrooy saat latihan. Alhasil Van Nistelrooy dilaporkan langsung dijual oleh The Red Devils. Balague melaporkan bahwa Van Nistelrooy yang mencetak 150 gol dalam 5 musim bersama MU itu menjadi frustasi dengan perhatian yang diterima Cristiano Ronaldo muda dari para penggemar. Usut punya usut, rupanya pemain asal Belanda itu kesal dengan gaya permainan pemain sayap yang tidak sesuai dengan permainan alami sang striker. Terlebih, Cristiano Ronaldo mulai memenangkan hati para penggemar. Van Nistelrooy semakin kesal dengannya sebagai rekan satu tim. Kala itu, Van Nistelrooy bahkan menolak untuk bermain bersama Cristiano Ronaldo. Ia bahkan mengklaim dirinya tidak akan mengoper bola kepada pemain muda itu. Setelah menendang pemain muda itu, Van Nistelrooy dikeluarkan dari skuad Man United untuk pertandingan terakhir mereka musim 2005-2006. Selepas itu, ia kemudian dijual ke Real Madrid pada musim panas. Wout Weghorst memainkan debutnya bersama Manchester United pada duel melawan Crystal Palace. Bermain sejak menit awal, bomber berusia 30 tahun itu boleh dibilang belum mampu memberikan kontribusi maksimal. Wout Weghorst berada di atas lapangan hingga menit 69 sebelum digantikan Scott McTominay. Pada laga debutnya, Weghorst gagal mencetak gol. Namun apakah itu berarti Weghorst memainkan debut yang buruk bersama United? Weghorst datang saat performa MU sedang bagus-bagusnya. United punya kecepatan yang luar biasa ketika membangun serangan balik. Nah, pada aspek ini Weghorst belum mampu beradaptasi dengan baik. Weghorst dalam beberapa momen membuat serangan United sedikit lebih lambat. Selain itu, Weghorst acap kali kesulitan untuk bisa mengimbangi kecepatan Marcus Rashford dan membuat opsi lini depan menjadi berkurang. Mengimbangi kecepatan Rashford bukan hal yang mudah, apalagi dia berada dalam performa terbaiknya. Namun Weghorst yang dalam kondisi bugar dan bermain reguler di Besiktas harusnya bisa melakukan lebih baik. Weghorst punya tinggi badan 6 kaki dan 6 inci. Di Piala Dunia 2022 yang lalu, faktor itu membuat Louis van Gaal memilih Weghorst untuk merusak pertahanan timnas Argentina. Pada menit ke-30, Weghorst hampir bikin gol dari sundulan, namun selebihnya dia kesulitan. Wascourt mencatat, Weghorst hanya menang dalam 1 kali duel area dari 4 duel yang dilakukan. Weghorst memang tidak punya kecepatan yang mumpuni. Pemain asal Belanda juga tidak punya kemampuan dribble dan duel 1 lawan 1 sebaik Martial. Namun ada aspek positif yang menonjol. Nah, yang paling menonjol dari Weghorst adalah pergerakan tanpa bola di area kotak penalti. Pada proses gol Bruno Fernandes, Weghorst mampu menjadi magnet yang mengikat beberapa pemain Crystal Palace. Hal itu membuat Fernandes punya ruang tembak yang terbuka. Terlalu dini untuk menilai Weghorst bakal kesulitan atau sukses di United, sebab Weghorst masih butuh beradaptasi dengan cara bermain United. Begitu juga sebaliknya, para pemain United juga butuh adaptasi dengan kehadiran Weghorst.
Kegagalan Manchester United menang pada duel lawan Crystal Palace menyisakan beberapa cerita menarik. Salah satunya adalah keributan yang terjadi antara Anthony dan Bruno Fernandes pada babak pertama. Momen ribut antara Anthony dan Bruno Fernandes dimulai pada menit ke-28. Anthony menguasai bola di sisi kiri lapangan, Bruno Fernandes juga berada di area tersebut. Namun komunikasi mereka cukup buruk. Anthony melepas umpan ke arah yang tidak sesuai dengan gerakan Bruno Fernandes. Pada akhirnya umpan tersebut tidak tepat dan menghasilkan tendangan gawang untuk Crystal Palace. Selain itu, gerak tubuh Fernandes menunjukkan bahwa dia tidak puas dengan umpan Anthony. Ada kata-kata yang diucapkan. Anthony terlihat tidak terima dan membalas, keduanya sempat terlihat cekcok. Menurut Mirror, Anthony membuat makian yang kasar untuk Fernandes. Pemain asal Brazil itu berkata, "Filha devu." Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah dasar anak seorang pengecut. Setelah itu, Fernandes sempat membalas Anthony lagi. Manchester United harus puas meraih hasil imbang saat melawan Crystal Palace di Premier League. Meski mendapatkan 1 poin, pelatih Erik ten Hag mengungkapkan hasil tersebut tidak perlu disesali oleh anak asuhnya. Erik ten Hag menyoroti para penggawa Manchester United. Di laga melawan Crystal Palace gagal mencetak gol kedua meski peluang yang dihasilkan oleh timnya begitu banyak, terutama kans dari Casemiro di masa injury time yang gagal dimanfaatkan dengan baik. Jika Anda kebobolan 1 atau 2 menit sebelumnya, sulit untuk bereaksi meskipun kami memiliki peluang emas lewat Casemiro. Kami harus mengambil pelajaran dan berinvestasi lebih banyak untuk gol kedua, jelasnya. Seusai pertandingan, Erik ten Hag mengamini bahwa laga kali ini merupakan bukan performa terbaik MU, tetapi mantan pelatih Ajax Amsterdam ini mengapresiasi anak asuhnya tampil dominan meski hanya meraih hasil seri. "Saya pikir kami mengendalikan laga dan mencetak gol yang bagus. Saya tidak akan mengatakan jika ini adalah performa terbaik, tetapi tidak apa-apa, kami mengendalikan laga," ucap Erik ten Hag. Manchester United harus puas dengan 1 poin dalam duel tandang ke markas Crystal Palace. Laga tunda Liga Inggris 2022-2023. Skor 1-1 mengakhiri duel sengit selama 90 menit. Tuan rumah membuat total 10 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran. Artinya David De Gea dipaksa membuat 4 penyelamatan penting di laga ini. Bahkan bisa disebut bahwa 4 penyelamatan De Gea adalah 4 aksi krusial. Sebagian akrobatik, performa De Gea di bawah mistar gawang MU jadi faktor penentu tim untuk menghindari kekalahan. Menariknya, meski sudah tampil impresif dengan banyak penyelamatan penting, De Gea masih dituding bersalah oleh sebagian fans MU. Apa kata mereka?